sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu. Kan dia bisa. Kalau dia memang baik ya, dia bisa bikin program. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya bisa. Dia kumpulin, dia bikin, hei wahai anak-anak semuanya, kalian walaupun tanpa ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia terus-menerus. Terus cerita kesedihan dia waktu kecil mana? Udah sama sekali nggak diceritakan sama dia. Yang diceritakan selalu adalah masalah saya terus. Buat apa? Kurang puas dia. Hah? Kurang puas dia melihat saya sudah tersiksa. Saya yang sudah terbuang. Emosi. Bang, bagaimana menyikapi terhadap laporan yang dibuat oleh Deddy sendiri? Begini, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Fernie tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Fernie itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa? Nah, lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Fernie yakin, meminta untuk melakukan tes DNA. Dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ketika ada tes DNA kedua, maka Fernie menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat. Begitu loh. Ini hanya persoalan keyakinan, begitu aja. Dan ini sendiri gimana akhirnya, maksudnya dari curahan hati pengen melakukan tes DNA lagi untuk mengetahui ini status anak ini gitu. Tapi akhirnya berujung pada laporan polisi seperti apa? Ini kan begini ya. Kalau kita melihat postingannya, respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Fernie mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia. Bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. Bagaimana mekanisme yang baik, begitu loh. Nah, sedikit. Pertanyaan saya ini menjadi kunci nih. Betul nggak bahwa ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali? 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara. Waktu itu perjanjiannya kan dia milih. Ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya, sorry kita bisa disebutin. Nggak usah. Biar salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Dia mengatakan begitu. Nah. Itu tahun yang 2019. Ya, jadi begitu. Kita harus menghormati juga hak seorang perempuan untuk memperjuangkan hak anaknya. Agar apa? Mendapatkan kepastian hukum. Kalau toh memang bukan, ya sudah. Toh selama ini nggak ada masalah. Fernie sudah bisa menerima itu, kembali ke kehidupannya, berjuang memberikan nafkah. Selama ini nggak ada masalah di situ. Fernie berjuang sendiri. Nah, untuk menambah keyakinan itu, apa salahnya sih begitu loh? Kalau memang dilakukan tes DNA kedua, itu aja.
apa nih selain asal usul dari anak ini kalau saya jadi kamu atau kamu berat menangani anak sendiri seperti apa? Kalau misalnya saya berat nggak mungkin, itu anak sampai sekarang udah besar ya kan, sekolahnya juga lumayan, pendidikannya bagus. Saya tidak mencari materi, yang saya cari adalah pengakuan. Setelah pengakuan apa yang pengen cari-cari? Ya udah ya, hanya pengakuan, karena kan saya sama ini saya sama sekali nggak diakuin, keberadaan saya aja nggak diakuin, ya kan? Terus dia mengeluarkan saksi kunci, siapa namanya itu perempuan itu? Iya, nggak usah sebut. Karina. Tapi seberapa sering sih anak mempertanyakan status bapak? Nih, makanya kenapa saya sekarang maksudnya sama dia ini lagi ya. Maksudnya saya sama sekali tidak setuju dengan podcastnya dia yang selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi blokan. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Karena takutnya nanti anak saya, yang tadi teman-temannya tidak tahu, menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Waktu tragedi kedua kan dia tahu gitu, saya diserang netizen itu saya hampir mau bunuh diri. Dia yang telepon, menyemangati saya. Dia tahu itu. Seharusnya dia berpikir, kalau saya bahas terus ini gimana anaknya dia. Gitu loh.